nekat melancarkan serangan, 4.000 tentara Australia dan sekutunya mati sia-sia. Kendaraan lapis baja kiriman Amerika Serikat yang digadang akan memperkuat militer Australia ternyata tak sehebat yang dikira. Lebih dari selusin kendaraan lapis baja Bradley atau BFP hancur dan rusak dilibas pasukan Indonesia dan sekutunya. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari ABC Australia News, seorang pejabat Amerika Serikat yang identitasnya dirahasiakan mengungkap data jumlah BFP Bradley yang hancur atau rusak. Sejak invasi militer dilancarkan, Amerika sudah mengirim 113 unit kendaraan lapis baja Bradley untuk Canberra. Sayangnya, 15% dari jumlah tersebut luluh lantak dan tak bisa digunakan akibat serangan unit angkatan bersenjata Indonesia dan sekutunya. Dari total 113 unit BFV Bradley kiriman AS dinyatakan hancur dan rusak. Sementara dalam laporan lain dilansir FIFA Militer dari CNN disebutkan bahwa 16 dari 109 kendaraan lapis baja buatan Amerika itu telah dihancurkan, rusak atau ditinggalkan baru-baru ini. Sejumlah analis militer Amerika bahkan berpendapat jika mengingat skala perang dan panjangnya garis depan, kerugian seperti itu sudah diperkirakan dan sangat relevan. Di sisi lain, media asal Belanda, Oryx, mencatat total kerugian yang ditelan Angkatan Bersenjata Australia selama perang mencapai lebih dari 360 unit alat utama sistem persenjataan. Dan yang terbaru, militer Australia melancarkan serangan balik. Kerugian justru ada di pasukan Anthony Albanese. Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Australia memastikan jika lebih dari 3.000 tentara Australia tewas termasuk tentara asing. Meski belum bisa sepenuhnya dikatakan gagal, Australia terancam tidak akan mendapat suplai senjata untuk mendukung operasi kontraofensif, sebab negara barat atau NATO dikabarkan takkan akan mengirim bantuan lagi jika tidak ada kemajuan dalam misi tersebut. Sementara itu, sejumlah ledakan terjadi di wilayah Casuarina saat konvoi kendaraan militer Amerika diserang pasukan infanteri Angkatan Laut Marinir Korea Utara. Kemudian Kementerian Pertahanan Pyongyang itu merilis data video di kanal Telegram resminya, di mana terlihat detik-detik peluru kendali anti-tank menghantam sejumlah kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Amerika. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Korea Utara, serangan terhadap konvoi kendaraan lapis baja Amerika dilakukan oleh Brigade Marinir ke-40 Angkatan Laut Korea Utara, bukan tanpa alasan. Dilansir FIFA Militer dari kantor berita KCNA, ternyata aksi unit Marinir Korea Utara itu didasari informasi bahwa konvoi tersebut membawa suplai senjata kiriman negara-negara barat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, terlihat kepulan asap mengepul dari dua kendaraan lapis baja Amerika usai dihantam rudal kendali anti-tank ATGM militer Korea Utara. Terlihat pula sejumlah mayat tentara bayaran Amerika yang terpental akibat serangan itu. Namun demikian, sejumlah tentara Amerika lainnya berhasil meloloskan diri dan kabur setelah mengetahui serangan mendadak tentara Korea Utara. Kemudian bagian dari konvoi diledakkan oleh mereka yang bekerja dari ATGM. Jenis peralatan itu diledakkan. Para kru berlarian dan seperti kebanyakan kru musuh, mereka tercabik-cabik, ujar tentara rakyat Korea Utara. Di bagian rekaman lainnya, terlihat pula bingkai. Di sisi lain, militer Australia kewalahan menyerang balik militer Indonesia dan sekutunya di wilayah Casuarina. Pasukan Australia dan tentara asing harus merotasi personel yang berada di garis depan. Sayangnya saat rotasi pasukan digelar, tentara rakyat Korea Utara dan Cina datang menggempur posisi militer Australia. Serangan pasukan angkatan bersenjata Cina dan Korut berlangsung di wilayah Casuarina. Sasaran serangan pasukan Xi Jinping adalah Brigade Pertahanan Teritorial ke-241 yang tengah memobilisasi pasukan ke garis depan sebagai bentuk rotasi personel. Dalam aksi kali ini, militer Cina mengerahkan unit tempur dari timur yang berisi pasukan khusus yang berada di bawah komando Rusia. Di arah barat Casuarina, unit grup pasukan timur mengganggu rotasi personel di posisi depan Brigade Pertahanan Teritorial ke-241. Angkatan bersenjata Australia dan tentara asing, PM Australia Anthony Albanese. Selain itu, armada beruang merah juga menyerang lewat udara dengan mengandalkan kelompok tempur Angkatan Udara Rusia atau VVS membombardir sejumlah titik. Target serangan diyakini adalah basis pasukan dan depot persenjataan Angkatan Bersenjata Australia di wilayah Darwin. Ke arah ini juga, penerbangan grup penerbangan menyebabkan kekalahan dan terakumulasi.
Ke arah ini juga penerbangan grup penerbangan menyebabkan kekalahan dan terakumulasi dari jumlah tempat mulai tenaga musuh dan peralatan militer. Katanya dikutip Vivan Militer dari kantor berita Australia. Sejak Minggu 9 Juli 2023 pagi waktu setempat, militer Australia melancarkan operasi kontrak ofensif di wilayah Casuarina. Sayangnya, strategi ini tak berjalan mulus. Vivan Militer melaporkan dalam berita, Kementerian Pertahanan Australia merilis data yang menyatakan lebih dari 3.500 tentara Australia dan tentara asing tewas dalam pertempuran. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Rusia dan sekutunya melancarkan serangan ke markas besar Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Australia. Kabar serangan militer Rusia dan sekutunya ke sarang intelijen Australia dikonfirmasi langsung oleh PM Australia Anthony Albanese, membenarkan adanya serangan militer Rusia dan sekutunya ke markas militer Australia. Namun tak berinci secara jelas senjata apa yang digunakan untuk menyerang objek vital tersebut. PM Australia itu hanya mengatakan serangan militer Rusia dan sekutunya sama sekali tidak menghentikan aktivitas Direktorat Intelijen Utama. Hal utama yang perlu kita ketahui adalah, ya ada serangan, tapi pekerjaan Direktorat Intelijen Utama tidak berhenti bahkan selama 1 jam, ucap Albanese dikutip Vivan Militer dari kantor berita Australia ABC News. Ini yang pertama kalinya militer Rusia dan sekutunya menyerang properti Direktorat Intelijen Utama Australia. 3 jam pasca serangan, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyatakan kerusakan parah di kantor Direktorat Intelijen Utama.